Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa di dalam sharing khotbah Minggu 5 Juli tahun 2020. Nah, tema hari ini adalah diberkati untuk menjadi berkat, yang diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 yang nanti akan kita baca di dalam pembahasan khotbah. Nah, mari kita mulai dengan janji Tuhan kepada Abraham seperti yang tertulis dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, dari 3 ayat itu kita melihat bahwa Allah memanggil Abraham untuk pergi ke negeri yang ditentukan Allah dengan memberikan 2 janji berkat kepada Abraham. Yaitu janji pertama, Allah akan memberkati Abraham. Dan berkat yang dimaksud adalah berkat yang bersifat kuantitas, yaitu menjadi bangsa yang besar, dan juga berkat yang bersifat kualitas, yaitu nama Abraham yang menjadi masyhur. Nah, lalu janji kedua adalah bahwa Allah berjanji untuk menjadikan Abraham berkat bagi bangsa-bangsa, dan juga mereka yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Allah. Nah, mari kita mengerti dulu apa arti dari diberkati dan menjadi berkat, seperti yang dijanjikan Allah kepada Abraham ini. Ketika Allah berjanji untuk memberkati Abraham dan menjadikan Abraham berkat, apa sebenarnya artinya? Nah, mari kita melihat penjelasannya di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, di ayat 7 tadi dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kata diberkati dalam ayat 7 ini, dalam bahasa aslinya, sama dengan kata yang dipakai di dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3 ketika Allah berjanji memberkati Abraham. Nah, dari ayat itu kita mengerti bahwa orang yang diberkati itu dilukiskan seperti pohon yang memiliki akar, batang, daun, dan buah yang tumbuh subur meskipun ada panas terik dan tahun kering. Nah, orang yang diberkati Tuhan berarti orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan seperti pohon itu di dalam segala situasi. Nah, dengan demikian, Allah memberkati Abraham berarti Allah memberikan segala berkat jasmani maupun rohani agar Abraham dan keturunannya berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, pengertian Allah menjadikan Abraham berkat berarti Allah memakai Abraham dan keturunannya untuk menjadikan orang lain, yaitu bangsa-bangsa yang lain, untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Nah, berkat Tuhan bagi kita berarti segala sesuatu yang membuat kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan, seperti kata Paulus di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, di ayat ini Paulus menegaskan agar kita sebagai pengikut Yesus harus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Itu artinya diberkati dan menjadi berkat. Seandainya kita memiliki banyak harta, namun harta itu tidak membuat kita berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Tuhan Yesus, maka harta itu belum menjadi berkat dalam hidup kita. Nah, pastikan semua berkat yang kita terima dari Tuhan haruslah membuat kita berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan, dan membuat orang lain berakar, bertumbuh, dan berbuah juga di dalam Tuhan. Nah, sekarang mari kita pelajari 3 prinsip diberkati untuk menjadi berkat yang terdapat di dalam ayat-ayat selanjutnya. Nah, kita mulai dari prinsip yang pertama di ayat keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, dari ayat itu kita bisa melihat prinsip pertama, diberkati dan menjadi berkat adalah dengan meresponi panggilan Allah, yaitu meninggalkan hidup lama menuju kehidupan yang baru seperti yang ditunjukkan Allah kepada Abraham. Nah, setelah Abraham meninggalkan hidup yang lama, Tuhan memberikan kehidupan baru bagi Abraham, yaitu tempat dan komunitas yang baru. Bukan hanya itu, Allah juga memberikan status baru berupa nama yang baru, yaitu Abraham, yang artinya dijelaskan dalam Kejadian 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, di ayat itu Allah memberikan status baru dengan memberi nama Abraham, yang berarti bapa sejumlah besar bangsa. Bukan hanya itu, Allah juga memberikan status yang khusus bahwa Abraham, dia bukan saja sebagai bapa sejumlah besar bangsa, tetapi Abraham adalah bapa orang percaya, seperti yang dijelaskan dalam Roma 4 ayat yang ke-11. Nah, bagaimana dengan kita? Bagi kita, untuk kita meninggalkan hidup yang lama, tentu kita harus bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita dan menjadi ciptaan yang baru ketika kita percaya Yesus dan menerima Dia, dan kita diberi status yang baru sebagai anak-anak Allah seperti kata Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ayat itu menegaskan bahwa setelah kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, yaitu di dalam dosa, lalu kita percaya dan menerima Yesus, maka kita diberi status yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita pasti tertanam dan berakar di dalam Yesus. Itulah yang menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sejak kita menerima Yesus, disitulah kita bisa diberkati dengan berakar, bertumbuh, dan berbuah sebagai anak-anak Allah. Dan itulah ciri-ciri orang Kristen yang diberkati untuk menjadi berkat. Dan itu terjadi ketika kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Nah, sekarang mari kita lihat prinsip yang kedua dari diberkati untuk menjadi berkat. Kita lihat ayatnya yang kelima. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda
yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah, di ayat itu kita perhatikan hal yang menarik bahwa Abraham membawa Sarah istrinya, lalu Lot keponakannya, lalu orang-orang lain yang mereka peroleh. Di situ kita melihat prinsip yang kedua, diberkati untuk menjadi berkat adalah bahwa berkat yang Tuhan janjikan itu harus dimulai dari pribadi kita sendiri. Artinya, kita diberkati baru kemudian menjadi berkat bagi keluarga, yaitu istri, anak, keponakan, dan saudara yang lain, dan lalu barulah menjadi berkat bagi orang-orang lain. Nah, orang pertama yang harus diberkati lewat hidup kita adalah keluarga kita. Tidak mungkin kita menjadi berkat bagi orang lain apabila kita tidak menjadi berkat bagi keluarga kita sendiri. Keluarga adalah orang terpenting dalam hidup kita setelah Tuhan. Keluarga adalah bagian dari janji berkat Tuhan itu dalam hidup kita. Karena itu, sebelum kita menjadi berkat bagi orang lain, maka jangan lupa kita menjadi berkat bagi keluarga kita terlebih dahulu. Artinya, prinsip yang kedua dimulai dari pribadi, keluarga, lalu kepada orang lain. Nah, sekarang mari kita lihat prinsip yang ketiga dari diberkati untuk menjadi berkat. Kita lihat ayatnya yang ke-7 dan 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, dari ayat-ayat itu kita melihat bahwa kemanapun Abraham pergi, di situ dia selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, dari sini kita mengerti prinsip yang ketiga dari diberkati untuk menjadi berkat adalah bahwa kita harus membangun mezbah bagi Tuhan. Nah, Abraham membangun mezbah bagi Tuhan, artinya dia membangun tempat untuk dia bisa bertemu dan menyembah Tuhan secara pribadi. Nah, dalam konteks kita, membangun mezbah itu berarti kita membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan dengan menyediakan waktu dan tempat yang khusus supaya kita bisa berdoa, membaca firman-Nya, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, membangun mezbah itu berarti membangun suatu hidup yang beribadah kepada Tuhan setiap hari. Dengan hidup beribadah, yaitu membangun mezbah bagi Tuhan, disinilah kita akan diberkati untuk menjadi berkat. Itulah prinsip yang ketiga. Nah, sampai di sini kita sudah belajar ada dua janji Tuhan kepada Abraham, yaitu yang pertama memberkati Abraham baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, menjadikan Abraham berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kita juga sudah mengerti tiga prinsip diberkati untuk menjadi berkat, yaitu yang pertama meninggalkan hidup lama, yang kedua dimulai dari pribadi, keluarga, dan orang lain, dan yang ketiga membangun mezbah bagi Tuhan. Nah, janji Tuhan itu tidak hanya berlaku bagi Abraham dan keturunannya secara jasmani, tetapi berlaku juga bagi kita yang percaya Yesus, karena orang yang beriman kepada Yesus, dia juga adalah keturunan Abraham secara rohani, seperti yang dijelaskan dalam Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Puji Tuhan, dari ayat ini kita bersyukur bahwa kita yang percaya pada Yesus adalah keturunan Abraham secara rohani dan berhak atas janji berkat Abraham tersebut, yaitu diberkati
Puji Tuhan, terpujilah Tuhan Allah kita yang telah memberkati kita dan menjadikan kita berkat untuk keluarga kita dan orang lain dan dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.